kepada kami pagi ini. Kami mau mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena semua Tuhan berikan buat kami, baik kesehatan, kekuatan, juga sukacita, bahkan damai sejahtera yang mengawali dan mengiringi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami mau bersama-sama bersorak-sorai, mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya kuasa dan mujizat-Mu ada di tempat ini, melanda seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami mau yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami di hadapan-Mu. Engkau yang menyucikan hidup kami, sehingga benar-benar apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini berkenan dan layak di hadapan-Mu. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan, hanya Yesus penolongnya setia. Dengan segala kerinduan dan ucapan syukur-Mu, kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya setia. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
berjanji Dia akan tetap setia buat setiap kita. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut, percayalah, aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Yang walaupun dunia ini bergoncang, apapun boleh terjadi. Apapun boleh terjadi. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan memberikan perlindungannya buat setiap kita. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita. Tuhan akan melalukan kita dari mara bahaya. Percayalah, dengan mata iman kau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kita semua. Terima kasih, ucapkan ucapan syukurmu. Terimalah ucapan syukur itu. Berikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami, melawan setiap umat-Mu hari ini. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang besar, kekuatan-Mu tidak terbatas. Engkau Tuhan yang kami miliki, kekuatan-Mu dahsyat. Kami percaya Kau bekerja buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Setiap rasa ketakutan dipatahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan engkau khawatir. Tuhanlah yang menyediakan semuanya. Tuhanlah yang menyediakan apa yang engkau perlukan. Tuhan yang akan memelihara kita semua. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya akan setiap janji-janji Tuhan atas hidup kami. Bahwa firman-Mu berkata, jangan engkau khawatir akan apapun. Baik masa depanmu, Tuhan sudah menjamin semuanya. Karena keselamatan itulah Tuhan berikan buat setiap kita. Hari ini biarlah apa yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pandang Tuhan, kita pandang Yesus. Jangan pandang masalah dan penyakit, tapi pandang Tuhan. Pandang Yesus yang besar atas hidup kita. Dia yang layak kita agungkan. Dia layak kita masyurkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang besar. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memberikan kemenangan buat setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau mengagung-agungkan nama Tuhan. Kami mau yang terbaik buat Tuhan. Karena kami percaya saat pujian dinaikkan, kuasa Tuhan turun, mujizat Tuhan turun atas setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang khawatir hati ini ditegakkan di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tidak khawatir lagi. Karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Amin. Saudara percaya saat mujizat dinyatakan atas hidup kita, kita sudah beroleh kemenangan. Amin. Katakan kanan kirimu, akulah umat pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya.
saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya, luar biasa sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saudara percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya melihat benar-benar sukacita yang luar biasa atas setiap kita. Itu yang Tuhan mau. Gairah untuk beribadah, gairah untuk memuji Tuhan, gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus menyertai kami, memimpin, menuntun kami. Dan kami tahu bahwa ketika Tuhan pimpin langkah hidup kami, maka kemenangan demi kemenangan itu akan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami minta ampun kalau sepanjang minggu ini kami mungkin belum menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi di tengah-tengah perhimpunan ibadah ini Tuhan, sungguh kami rindu untuk kami boleh menyatakan cinta kami kepada Tuhan. Sungguh kami rindu Engkau melihat hati kami yang kami sungguh-sungguh perlu Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan kami hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah memimpin di dalam sesi pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan talenta mereka. Tuhan, berikan hati yang semakin mengasihi Engkau lebih dari apapun di dalam hidup mereka. Dan pakai hidup mereka benar-benar menjadi seorang penyembah yang sejati. Bukan hanya pada saat melayani pekerjaan Tuhan, tapi di setiap menit kehidupannya mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Berkati supaya bagian firman Tuhan yang hendak kami renungkan itu boleh menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Berkati anak-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap perkataannya, pikiran yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Biarlah semuanya itu boleh disampaikannya dengan baik, menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada saat ini, maupun buat setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Berkati Tuhan, waktu ke depan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu dengan benar, dan memampukan kami untuk mengerti dengan baik bagian-bagian mana dari hidup kami yang harus mengalami pembaruan, diubahkan, dan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Kami mengusir segala kuasa si jahat, segala pikiran-pikiran yang tidak mau tunduk di bawah otoritas Kristus Tuhan kami. Kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pikiran Kristus, pemahaman akan Engkau itu ada atas setiap kami yang saat ini beribadah bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di tengah-tengah ibadah ini seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai kitab Wahyu. Wah, kitab Wahyu, saudara yang tegang semua. Wahyu pasti ini akhir zaman. Ya, memang kitab Wahyu adalah kitab yang eskatologis, kitab yang memang berbicara ke depan, tapi sekaligus kitab Wahyu itu berbicara mengenai situasi pada hari itu. Jadi semua yang belum terjadi akhirnya terjadi di situ. Kita lihat dulu ya, kita saudara siapkan Wahyu 2. Kita mau belajar ke 7 jemaat, yaitu kepada jemaat di Efesus. Wahyu 2. Saya minta tolong multimedia. Wahyu 2 ayat 1 sampai ke 7. Mari kita baca sama-sama. Saudara siapkan Alkitab saudara. Wahyu 2. Sudah dapat multimedia?
Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Maaf, ini saya matikan saja. Dia akan sampai di mana? Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah pohon yang ada di Taman Eden, di mana ketika memakan dari pohon ini, mereka akan hidup terus. Nah, ini sebenarnya kondisi jemaat yang ada di Efesus. Kalau sekarang jemaat di Efesus itu di mana ya? Di mana? Di antara kita ada yang pernah ke sana, ya, ada yang pernah ke sana, dan ada peninggalannya ada ya Pak ya, peninggalannya ada, dan itu nyata. Sekarang bukan lagi jadi negara Kristen loh, bukan. Saudara tahu di mana itu? Turki. Turki itu negara Kristen atau negara non Kristen sekarang ini? Sekarang negara non-Kristen. Padahal dulu itu adalah negara Kristen. Di sana ada peninggalan-peninggalannya. Ada peninggalan-peninggalannya, ada letak-letaknya. Dan semuanya ada. Ini Pak Charles pernah ke sana ya? Nanti kalau mau cerita, pengen tahu ceritanya, tanya Pak Charles. Syukur kalau Pak Charles mau ngajak ke sana lagi kita semuanya, ya. Yang sekarang terkenal itu bukan di 7 jemaat ini. Yang sekarang terkenal ini apa? Kapadokia. Gara-gara apa? Gara-gara layangan putus. Ya, gara-gara layangan putus Kapadokia jadi terkenal sekali di Indonesia. Ya, ini di Efesus itu di daerah Turki itu ada ternyata, dan itu jemaat dulu jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang cinta Tuhan, tetapi meninggalkan kasih yang semula. Apa yang terjadi? Kaki dian diambil dan sekarang nggak ada. Saudara, hati-hati. Ini juga bisa menimpa kehidupan kita, ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita meninggalkan kasih yang semula. First love.
cinta mula-mula. Kalau saya tanya di sini, siapa yang cinta Tuhan? Angkat tanganmu. Enggak ada yang cinta Tuhan. Ya, siapa yang cinta Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tanganmu. Ya, sungguh-sungguh ya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang dicintai Tuhan? Mengasihi dan dicintai itu namanya orang apa? Saya tanya Bu Gembala. Kalau ada orang yang mencintai dan dicintai itu apa? Orang apa? Pertama kali sebelum menikah itu apa namanya? Jadian. Ya kan? Sekarang ini kan sebentar lagi bulan Februari, anak-anak muda merayakan apa? Valentine. Yang dicintai ketemu yang mencintai itu pasti timbul rasa apa? Pernah dicintai? Pernah mencintai? Saudara, konon katanya, ini katanya ya. Saya belum selidiki, tapi saya punya teman guru kimia. Jadi kalau seseorang itu memandang begini ya, mana juga memandang, itu katanya mengeluarkan sinyal kayak ada apa ya, di senyawa apa yang berjalan. Di sini berjalan. Kalau ketemu, itu menimbulkan efek di mana jantung ini mulai detaknya tidak teratur. Ya, jujur. Saudara yang pernah jatuh cinta di awal kan begitu kan? Kalau kita gini, kalau kita mencintai, dilihat begini, tapi sana nggak mengirimkan sinyal, ya cuma kita ngejar, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah kejadian. Betul nggak? Betul nggak? Yang sudah pernah rasakan jatuh cinta berjuta rasanya. Ya, jatuh cinta berjuta rasanya, itu yang orang-orang dulu, yang apa ya, yang dulu itu lagunya siapa ya? Masih ingat? Jatuh cinta berjuta rasanya, punya Edi Juli. Nah, yang tahu pasti ini angkatan di atas saya pasti. Ya, sampai gini, kalau orang sudah jatuh cinta itu mengalami sesuatu yang tidak wajar. Gombloh katakan coklat rasa kebalik ya, tai kucing rasa coklat, ini kebalik-balik. Orang kalau sudah jatuh cinta, dia itu gini, dia itu melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar ekspektasinya dia. Namanya jatuh cinta. Ya kalau jatuh cinta, dulu waktu pacar saudara, ngejar-ngejar saudara, itu pasti ada gini, pasti ada upaya, ada saja. Hujan, nggak peduli hujan, kan bisa kita ke sana naik mobil. Kalau nggak ada mobil, naik apa? Naik ojek online, naik yang mobil. Nah kalau nggak ada duit, nggak mungkin kan dihutang, nggak mungkin kan? Ojeknya nggak mungkin dihutang kan? Kalau nggak ada duit, ayo Bil, kalau nggak ada duit, kira-kira apa? Jalan kaki, hujan-hujan, kondisi jalan kaki, hujan-hujan, apa yang dilakukan? Bawa payung, angin kenceng, apa yang dilakukan? Hah? Menepi, minggir, merepet-merepet, pengennya kepada yang dicintai. Itu segala upaya itu dilakukan karena apa? Mencintai. Kalau first love itu segala dilakukan, segala sesuatu dilakukan. Kenapa mencintai?
saya ngalami Tuhan. Saya ngalami Tuhan itu rasanya gini, saya itu nggak pengen, saya itu nggak ke gereja terus. Coba tanyakan ibu saya, pernah ngomong nggak gitu? Wes turu gereja ae. Kenapa? Saya pengen terus. Saya pengen ketemu Tuhan terus. Enak rasanya itu kalau sudah ketemu Tuhan puas. Itu ketika saya pertama kali ketemu Tuhan dan Tuhan menyatakan diri kepada saya ini, aduh Tuhan yes. Yang pernah ngalami katakan amin. Saudara harus ketemu sama Tuhan. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar mengenai kitab ini ketika kita tidak ketemu sama Tuhan. Saudara pengen ketemu Tuhan, pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara akan mengalami Tuhan. Kapan Rasul Paulus mengalami first love dengan Tuhan? Ketika dia dibuat buta oleh Tuhan dan dia ketemu sama Tuhan, Rasul Paulus mengalami first love. Saudara, jemaat di Efesus ini jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Awalnya dibangun oleh Rasul Paulus, kemudian diteruskan oleh Priscilla dan Aquila, dan juga Rasul Yohanes di sana juga. Hebat dari jemaat ini dibangun oleh orang-orang hebat. Dan jadinya jemaat ini jemaat yang hebat. Ngalami Tuhan semuanya. Saudara, saya berharap saudara ngalami Tuhan. Amin. Jangan mau cuman ke gereja aja, jangan mau. Saudara harus alami Tuhan. Aku mengalami kehadiran Tuhan. Aku nggak bisa kalau nggak ketemu Tuhan. Aku pengen ngalami namanya first love itu. Mengalami namanya kasih mula-mula itu. Sebelum saya berbicara meninggalkan kasih yang mula-mula, saya harus berbicara bagaimana mengalami Tuhan. Pertama, Roh Kudus menyatakan diri kepada saudara. Kenapa saudara bisa percaya Tuhan? Karena ini Tuhan mengasihi saudara dan itu saudara harus sadari. Kenapa saudara ada di sini? Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Kenapa saya ada di sini? Tiba-tiba saya ada di sini. Apa yang membuat saya di sini? Itu karena kasih Tuhan. Ketika kasih, karena dia mengasihi, itu seperti sinyalnya itu dikirim. Nah, ketika saudara juga ngirim sinyal kepada Tuhan, bertemulah kedua sinyal itu first love. Itu kasih yang mula-mula. Kenapa ada orang yang gila-gilaan melayani Tuhan? Itu karena ngalami kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan kalau nggak ngalami kasih Tuhan, kok nggak akan ngerti. Harus ngalami Tuhan dulu. Ketemu sama Tuhan. Istilah anak mudanya, jadian sama Tuhan dulu. Biar Tuhan menyentuh hati saudara. Mungkin hari ini engkau diajak temanmu. Mungkin kau hari ini karena orang tuamu. Tapi izinkan Tuhan
mengirimkan sinyalnya dan engkau menangkap sinyalnya. Ketika Rasul Paulus memberitakan kepada jemaat di Efesus nangkep, cep. Dan jemaat di Efesus mulai jadian sama Tuhan. Nah, itu first love-nya. Ada orang yang gini, orang yang dari kecil ke gereja. Dari kecil dia diajak ke gereja, tapi belum tentu mengalami Tuhan. Ada yang dari kecil sudah mengalami Tuhan. Ada yang mulai dewasa mengalami Tuhan. Jadian sama Tuhan. Memang benar pepatah gini. Ada yang witing tresno jalaran saka kulino. Tetapi kalau cintanya Tuhan tidak dimulai dari Tuhan dulu. Bukan karena kita ngelibeti, tidak. Karena Tuhan yang cinta, saudara. Biar izinkan dia hadir di dalam hidupmu. Hari ini Tuhan sedang mengirimkan sinyalnya kepada engkau semuanya. Pada saya. Mulai kita tangkap sinyal itu dan jadian sama Tuhan. Maka engkau akan jadi pribadi yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan. Yang pengen belajar mengenai Tuhan, yang pengen melayani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Didasari first love. Didasari oleh cinta mula-mula. Jemaat di Efesus itu jemaat gini, Tuhan sampai mengatakan begini. Yang tuliskanlah kepada malaikat di jemaat di Efesus, bukan ditulis kepada malaikat, bukan. Malaikat di sini artinya utusan. Tuhan mengirimkan kepada utusan jemaat di Efesus. Utusan itu bisa dia seorang pribadi yang menangani, mengelola jemaat di Efesus itu. Aku tahu, Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia bukan tipe jemaat di Efesus ini. Setelah dia mengenal Tuhan, Tuhan itu bisa mengasih apresiasi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pelayananmu. Luar biasa kan ini? Setelah kenal Tuhan, pasti didahului dengan gini, pengen melayani Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kapan hari saya bagikan Google Form, bukan untuk gagah-gagahan, enggak. Saudara gini, pengen melayani atau tidak? Puji Tuhan ada, sudah kirim lebih dari 10, 20-an yang pengen melayani Tuhan. Ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ada kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Melayani Tuhan dengan tekun, mencari ini gimana. Tadi bagian multimedia barusan sakit dan tahu-tahu, loh ini kok perangkatnya jadi baru, programnya baru, bingung. Tapi dia tidak putus saraf, pengen belajar itu tanda mengasihi Tuhan. Amin. Di multimedia ada amin. Sulit ya, tapi semuanya belajar karena untuk Tuhan. Mulai belajar mengasihi Tuhan, ketemu sama Tuhan. Biar dijamah Tuhan. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Itu aku tahu yang pertama. Yang kedua, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau tidak sabar. Engkau gini, langsung gini, kayak itu sebuah beban. Saya nggak bahasakan bahasa aslinya, tapi saya terjemahkan. Kayaknya itu sebuah beban terhadap orang jahat, terhadap orang yang menyebutnya dirinya rasul. Ini jadi beban, bener rasul apa enggak ya?
Ini bukan orang biasa loh, bukan jemaat biasa loh kalau seperti ini. Jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ayo saudara, kalau ada orang datang, bisa saudara langsung gini, ini benar enggak ini? Ini hamba Tuhan atau tidak? Diteliti benar, kehidupannya, latar belakangnya, semuanya, kata-katanya diteliti benar, ini hamba Tuhan atau tidak? Ini bukan jemaat biasa. Ini benar-benar luar biasa. Ketika dia ketemu, dia menginginkan yaitu pengajaran yang benar. Luar biasa kan? Saya senang dengan ada jemaat yang mengatakan, Pak, saya pengen ini kita di gereja kita ini ada belajar Alkitab dari bahasa aslinya. Senang saya. Ini ciri-cirinya. Pengen tergerak terus, bergerak terus. Terus engkau telah mencobai orang menyebut diri rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Berarti kan penyelidikannya berhasil. Dan engkau tetap sabar. Ingat, ciri-ciri orang yang mengalami kasih Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengalami namanya first love. Dia tetap sabar menderita karena nama Tuhan dan tidak kenal lelah. Karena apa? Kasih Tuhan melebihi semuanya. Amin. Mungkin kau lelah, tapi gini, ketika kau ingat kasih Tuhan, kita bangun lagi, kuat lagi. Dan ini yang dialami oleh Efesus, saudara. Jemaat di Efesus itu ngalami hal ini. Jemaat di Efesus ngalami kasih yang mula-mula awalnya. Ini titik ukurnya. Saudara, kemarin saya pergi bersama dengan keluarga. Saya salah arah. Jadi di Gunung Lawu itu saya salah arah. Bukannya salah arah ya, tapi Google Map-nya itu memerintahkan saya belok kiri. Tapi kok ada banyak kendaraan itu belok kanan, saya belok kiri. Tiba jalannya enggak enak begini. Dan itu kabut tebel. Udah jarak pandang itu cuma 5 meter. Pelan-pelan saya ngikuti truk yang ada di depan saya ikuti terus. Tuhan, tolong, Tuhan. Nah, saya ngajak ibu saya, jadi Mbak Uti dua-duanya itu ngajak. Rasanya gini, katanya kayak ngempet gini, ini ngempet. Karena gini, tahunya sudah di depan cuma truk aja, ini nggak tahu. Waduh, gini ya. Pelan-pelan, akhirnya ketemu jalan besar. Wih, haleluya, ketemu jalan besar. Setelah ketemu jalan besar, apa yang terjadi, saudara? Ternyata itu masih naik lagi. Ada di kilometer 1830. Hah? Ketinggiannya ada di ketinggian 1830 meter dari air laut. Sampai di sana. Hah? Ini yang paling tinggi. Sudah paling tinggi, BBM sudah mulai di strip 1. Aduh, sana nggak ada SPBU. Saya bingung. Tuhan, tolong Tuhan. Ada titik paling tinggi yang pernah saya lewati, titik paling tinggi bagi saya. Titik paling tinggi itu gini, itu akan membuat tolok ukur di mana saya pernah melewati ini. Saya pernah melewati ini. Jadi kalau saya, misalkan saya takut di ketinggian yang di bawahnya, harusnya saya lihat tolok ukur yang ini. Betul nggak? Karena saya pernah melewati ini. Saya ini paling takut ketinggian. Saya kemarin diajak sama Bugem ke dunia candy.
Di sana ada menara begini. Sudah di tengah-tengah gini. Udah ada turun. Rasanya itu kayak goyang gini terus. Turun. Enggak pi. Foton dari atas. Ya dia di bawah, saya di atas. saya di atas. Enggak takut. Tapi setelah melewati gini ketinggian, harusnya saya malu. Karena saya sudah melewati ketinggian 1830 meter. Iya. Saya sudah melewati itu. Ketika saudara ketemu sama Tuhan, first love saudara melayani Tuhan, giat melayani Tuhan. Hujan pun diterjang, lapar pun ayo maju. Dulu itu menjadi tolak ukur. Saudara nangkep? Itu menjadi tolak ukur. Apa yang pernah saudara lakukan di dalam Tuhan? Jangan sampai saudara di bawah tolak ukur saudara itu. Kalau dulu saya melayani Tuhan, sampai mati-matian. Sekarang ini bukan ditolak ukur lagi, tapi harusnya naik. Amin. Jadi kata-kata sebab itu, ingat ayat 5, coba tampilkan ayat 5. Ayat 5. Ya, saya bacakan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Saudara, kalau saya di sini, maka saya turun begini, jatuh kan? Turun. Tolak ukurnya mana? Ini. Ya kan, ini tolak ukurnya. Berarti kayak saya sudah jatuh kalau begini. Berarti standarnya sudah turun. Kasih yang semula ketika saudara ketemu Tuhan, saudara berapi-api, itu jadi standar. Ingat. Itu jadi standar saudara. Bagaimana dulu saudara melayani Tuhan sedemikian. Hari ini harus lebih dari itu. Supaya apa? Apa yang dialami oleh jemaat Efesus yang hari ini hilang di Turki, itu tidak kita alami. Saudara pernah? Wah dia jauh. Wah rasanya kalau ketemu sama Tuhan akhirnya melayani lebih sungguh. Kerja buat Tuhan selalu manis. Walau apa? Kalau zaman dulu, walau sonder gaji. Ya dulu, zaman dulu ya Pak Samuel ya. Walau sonder gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange. Ya Pak Men, masih ingat ya? Dipanggil Tuhan selalu manis. Itu gini, sungguh-sungguh pengen melayani Tuhan, itu jadi tolak ukur. Melayani Tuhan di Komsel. Sebentar lagi kita juga akan buat ya kelompok-kelompok supaya kita bersatu semuanya, bertumbuh bersama semuanya. Melayani Tuhan gini. Sekarang gini, coba lihat apa yang saudara lakukan dahulu dengan sekarang ini tambah naik atau tambah turun hari ini. Coba jujur. Tambah naik atau tambah turun? Di masa pandemi ini tambah naik atau tambah turun? Jawab sendiri-sendiri. Ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Ingatlah betapa dalamnya engkau turun. Oh iya Tuhan, aku turun Tuhan 1 meter. Ampuni aku Tuhan, aku mau naik lagi. Aku mau naik lagi. Ketika saudara ketemu sama Tuhan, saudara itu jadi tolak ukur. Saudara jatuh atau semakin naik. Tapi lebih dahulu alami Tuhan dulu. Kalau saudara belum mengalami Tuhan, alami Tuhan dulu. Sebab kasih Tuhan itu, ketika saudara berjumpa dengan kasih Tuhan, itu jadi tolak ukur. Saudara berapi-api seperti jemaat di Efesus. Dan itu menjadi tolak ukur. Saudara naik atau turun. Bapa
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Mari izinkan Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Siapa yang mau mengalami Tuhan hari ini? Kita berikan waktu sedikit ya, 5 menit untuk kita izinkan Tuhan menyentuh hati saudara. Saudara akan mengalami Tuhan, dan saudara akan berapi-api melayani Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara sudah pernah lakukan hari ini, apakah saudara ini naik atau turun? Jangan pernah meninggalkan kasih yang semula, seperti yang dialami jemaat di Efesus. Mari saudara, punya sikap duduk yang baik, dan mulai hadapkan dirimu kepada Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami Tuhan? Apakah saudara pernah mengecap kasih Tuhan? Dan saudara pernah lakukan dan dahulu lakukan sesuatu bagi Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan. Apakah saudara naik atau turun? Kalau saudara turun, bertobatlah. Supaya kaki Dian itu tidak diambil. Taruh tangan saudara di dada saudara. Bapa, sentuh, pejamkan mata saudara. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang seperti kasih Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah menurun. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Bagai emas yang murni. Saudara, kalau saudara mengingat jamahan Tuhan, angkat tanganmu. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti. Angkat tanganmu, cukup angkat tanganmu. Wah, kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terus saudara sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara,
arahkan hatimu kepada Tuhan. Baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Alami kasih Tuhan. Bagi yang sudah mengalami kasih Tuhan, ingat-ingat dulu. Apakah kita sedang meninggalkan kasih semula atau kita semakin mendekat? Minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bertobatlah, bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami undang pemain musik untuk maju ke depan, singer maju ke depan. Haleluya, maka kami jemput bagi berdiri sama-sama. Bapa, aku kembali kepadamu ya Bapa hari ini. Aku mau kembali kepadamu, aku mau bertobat. Lakukan kembali firman Tuhan, lakukan kembali seperti yang semula. Bertobatlah, lakukan kembali. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, mari sama-sama katakan Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Perbarui hati kami, emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, Tuhan kami mau kembali kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembahmu, mempersembahkan hidup kami kepadamu kembali Tuhan. Kami akan lakukan kembali Tuhan, seperti yang dulu kami lakukan. Oh, memberkatimu, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Buat sebuah komitmen baru. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk
sekali lagi. Katakan Bapa, sentuh hatiku. Pernah berhenti. Buat sebuah komitmen baru di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau kembali. Kami mau lakukan apa yang dulu pernah aku lakukan. Ampuni aku, Tuhan. Aku sudah jatuh. Aku akan kembali, Tuhan. Apapun langkah-langkah yang menghalangi aku akan siap terjang. Karena aku mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku, Tuhan. Biarlah pandemi ini bukan menjadi penghalang bagi kami. Untuk tetap melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau ingatkan kami melalui jemaat di Efesus ini. Untuk kami kembali lakukan apa yang semula kami lakukan. Tuhan berkati jemaat di tempat ini. Baik yang di rumah, baik yang di tempat ini. Biar semuanya Tuhan berapi-api melayani Tuhan. Bagi mereka yang belum mengalami Tuhan, kemurahan-Mu kiranya menjamah Tuhan kami. Sehingga kami mengalami Tuhan. Hidup kami berubah. Biarlah kaki Dian itu tetap ada di tempat kami. Sehingga kami tetap semangat melayani Tuhan. Tetap antusias melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pelayan-pelayan-Mu semuanya di tempat ini Tuhan. Bangkitkan kembali roh. Bangkitkan kembali antusiasnya untuk melayani Tuhan. Biarlah kami mengingat tolok ukur yang pernah kami buat. Dan kami akan meningkat lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Dan sebelum kami pulang kami akan berikan persembahan bagi-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan dahulu juga kami lakukan. Dan hari ini Tuhan kami akan lakukan lebih lagi. Karena kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga sertai perjalanan kami pulang sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Berkati pekerjaan kami. Berkati juga keluarga kami, berkati buah kandungan, berkati anak-anak-Mu semua. Bagi yang masih belum mendapatkan pasangan hidup, berkati dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kami. Mari angkat tangan kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau sukacita. Tuhan memberkati engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Tuhan ada bersama-sama dan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu memberkati, melindungi dan menyertai engkau di sepanjang jalanmu. Engkau akan melihat kebahagiaan di sepanjang umur hidupmu. Tahun-tahunmu akan dihiasi dengan rahmat. Tuhan senantiasa menghadapkan semua rencananya dan beritakan semua rencananya kepadamu. Rahasia-rahasia tidak ada yang tidak diberitahukan, sebab engkau mengasihi Tuhan dan Tuhan berkenan kepadamu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa